Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irmina Vicky Kristanti dengan NIM 2124047 dari Prodi Pendidikan Agama Islam PAI 3B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perkembangan emosi peserta didik. Nah, sebenarnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Anak adalah generasi yang akan meneruskan kehidupan bangsa yang akan berlangsung secara terus-menerus secara alamiah. Nah, pada generasi tersebut, anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan masing-masing. Jadi pada anak ini atau perkembangan emosi ini, anak itu akan tumbuh dan berkembang secara berbeda-beda atau berbeda-beda. Nah, menurut Harlock, perkembangan pada dasarnya adalah sebuah serangkaian bentuk perubahan yang progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Nah, jadi pada perkembangan anak ini akan dilihat dari cara dia tumbuh atau cara dia berkembang pada dia dari anak atau pas kecil sampai dia besar. Nah, pada perkembangan emosi ini, saya mengambil atau dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangan anak pada usia 6-12 tahun. Pada usia anak 5-6 tahun, anak sudah mengenal dan mengetahui aturan yang berlaku. Maksudnya anak sudah memahami aturan sederhana seperti dia bisa mengantri atau berbagi mainan. Pada usia ini, anak itu cenderung bisa kalau ada teman, anak bisa berbagi mainan yang dia miliki kepada anak atau teman yang lain. Yang pada usia 7-8 tahun, anak bisa mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap sesuatu. Jadi anak akan menunjukkan kesadaran diri pada lingkungan sosialnya. Yang ketiga, anak usia pada 9-10 tahun. Anak akan mengerti atau anak pada usia ini udah mulai bisa menyembunyikan perasaan jika tidak nyaman dan mulai mampu memahami perasaan orang lain. Pada masa ini, anak itu sudah mengerti kalau anak itu sudah mulai nyaman terhadap temannya yang ini, atau dia sudah merasa nyaman kalau di lingkungan ini dia sudah sering dihormati atau diberi rasa perlindungan. Yang terakhir pada usia 11-12 tahun. Nah, pada usia ini anak sudah mulai berpikir lebih matang tentang baik dan buruknya mereka. Maksudnya mereka itu sudah memahami kalau setiap ada tindakan itu sudah ada konsekuensinya, serta menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi pada usia ini anak itu sudah bisa bersosialisasi atau mengikuti sebuah aturan di masyarakat. Nah, yang kedua, perkembangan pada lingkungan keluarga dan sekolah. Yang pertama, pada lingkungan keluarga. Nah, pada lingkungan keluarga itu adalah tempat pertama anak belajar tentang emosi. Dari rumah, anak mengenal kasih sayang, perhatian, dan juga cara menghadapi konflik. Nah, cara orang tua memperlakukan anak akan membentuk bagaimana anak bereaksi terhadap emosinya. Seperti anak pada keluarga yang penuh dengan kasih sayang biasanya lebih berempati dan jarang marah tanpa alasan. Jadi pada keluarga yang penuh kasih sayang ini, anak itu bisa mengontrol emosinya. Tetapi
Jika anak sering dimarahi tanpa penjelasan, ia bisa tumbuh menjadi anak yang mudah tersinggung dan sulit terbuka. Nah, yang kedua, perkembangan di sekolah. Nah, sekolah itu menjadi tempat kedua setelah rumah atau tempat kedua yang penting dalam perkembangan emosi anak. Di sekolah, anak belajar berinteraksi dengan teman sebayanya, berinteraksi dengan teman sekolahnya, dan dia menghadapi aturan di sekolahnya seperti aturan sekolah tuh, misal dalam sekolah mengatur jam berangkat sekolah jam 7 atau tidak diperbolehkan telat saat pembelajaran. Nah, dan di lingkungan sekolah juga bisa saling menghargai pendapat orang lain. Sebagai contoh, saat adanya kerja kelompok. Nah, di situ anak itu akan dilihat di mana dia bisa menghargai teman yang berpendapat. Nah, yang terakhir, perkembangan anak dalam perspektif Islam. Dalam Islam, perkembangan emosi anak tidak hanya dilihat dari sisi psikolog, tapi juga dilihat dari sisi spiritual juga. Nah, dalam Islam atau dalam Al-Quran itu Allah banyak mengajarkan pengendalian emosi, seperti dalam surah Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan sebuah kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, pada ayat ini dijelaskan pentingnya menekankan mengontrol emosi negatif seperti marah dan menggantinya dengan sikap sabar dan pemaaf. Nah, kalau dalam perspektif Islam sendiri, perkembangan emosi juga dibentuk menjadi 3 ikatan utama. Yang pertama, ikatan emosional antara anak dan orang tua. Nah, pada artian ini yang membentuk rasa atau membentuk dasar rasa aman dan kasih sayang. Jadi anak dan orang tua itu harus mempunyai rasa kasih sayang. Yang kedua, ikatan emosional dalam pernikahan, di mana cinta dan kasih sayang itu mawaddah warahmah, menjadi sumber ketenangan batin. Yang terakhir, ikatan emosional saat anak menjadi dewasa dan berbakti kepada orang tuanya. Nah, itu sudah seperti kayak nomor 1, yaitu sebagai wujud cinta dan rasa hormat yang berlanjut seumur hidup. Nah, dari penjelasan saya barusan, kita bisa lihat bahwa perkembangan emosi berjalan bertahap, dimulai dari anak, yaitu dari rumah, selanjutnya lingkungan sekolah, dan diarahkan pada nilai-nilai agama. Nah, sebagai pendidik dan orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik agar cerdas secara akademik, akan tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Karena keseimbangan inilah yang membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak, sabar, dan berempati. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.